Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, atau sering kita sebut dengan istilah UMKM. Untuk pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama definisi dari UMKM, kemudian peluang dan tantangan UMKM di Indonesia, kemudian yang ketiga kondisi tenaga kerja UMKM di Indonesia, dan yang keempat adalah strategi khusus UMKM di Indonesia, tentunya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, karena kita tahu bahwa penguatan UMKM ini adalah salah satu dari 4 strategi pemerintah yang dicanangkan oleh Bappenas dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Bisa dilihat nanti di file yang pernah saya share, halaman 292 sampai 317. Harapannya tahun 2024 kan berarti kamu sudah lulus, berarti ya udah pasti ya. Jangan kelamaan lah di kampus, jangan menjadi donatur ya. Kalau bisa ya tepat waktu ya, 8 semester lulus ya. Begitu. Jadi nanti setelah lulus, kamu sudah bisa mengaplikasikan apa yang pernah saya sampaikan ini di dunia nyata. Udah banyak yang pernah saya sampaikan, ada mengenai ekonomi digital, kemudian halal value chain ya, industri halal, kemudian keuangan syariah. Itu yang bisa kamu masuki ya, termasuk salah satunya nih UMKM. Kalau UMKM ini luas sekali dan sangat tepat untuk wirausahawan pemula gitu ya. Kalau misalkan nanti kamu memilih jalur menjadi seorang pengusaha gitu ya, misalkan Pak saya pengen usaha saja, pengen punya karyawan sendiri biar saya jadi bos, ya silahkan. Makanya simak baik-baik materi ini, barangkali bermanfaat untuk ke depan ya, untuk masa depan kalian. Yang pertama, definisi dulu ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Jadi ada 3 berarti ya, mikro, kecil, menengah. Kalau usaha mikro itu yang memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta. Ya, itu mikro. Kemudian maksudnya kekayaan bersih ya nilai aktiva bersih gitu. Kemudian untuk usaha kecil itu 50 sampai 500 juta nih. Jadi kalau mikro 0 sampai 50. Nah, kalau 50 sampai 500 juta itu namanya usaha kecil. Kemudian usaha menengah itu 500 juta sampai 10 miliar setahun gitu ya, untuk nilai aktiva bersih atau nilai kekayaan bersihnya. Nah, itu untuk kalau dilihat dari nilai aktiva bersih. Nah, sekarang kalau dilihat dari penjualan. Kalau usaha mikro itu penjualan per tahunnya maksimal 300 juta. Penjualannya saja loh, sebelum dikurangi beban atau biaya atau pengeluaran, misalkan beban gaji, beban listrik, air, telepon gitu ya. Itu belum, ini masih penjualan atau istilah lainnya peredaran bruto ya.
dari 0 sampai 300 juta ini untuk mikro. Kemudian untuk kecil 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, untuk menengah itu yang di atas 50 miliar ini setahun. Ya, berarti ini maaf, bukan di atas ya, mencapai, maksudnya berarti 2,5 sampai 50 miliar. Itu untuk perbedaannya mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya kita lihat opportunity ya, atau peluang, dan threat atau tantangan terkait dengan UMKM. Untuk demografi ya, tantangan ini yang saya alami sendiri dan saya akui ini adalah Muslim di Indonesia kurang menyadari pentingnya mengkonsumsi produk halal ya. Jadi masih asal masuk ya, entah itu halal atau haram. Kalau subhat mending kalau subhat, karena kalau yang sering sholat duha kan itu kan ada doanya ya, kalau haram maka bersihkanlah ya, itu jadi bagian bersih-bersih biar Allah saja. Tapi kalau haram ya jangan lah ya. Kalau misalkan subhat ya sebaiknya dihindari, tapi kalau terpaksa ya yang penting kamu sering-sering sholat duha aja gitu. Selanjutnya untuk pemasaran ini memang kita bisa membidik pasar di kawasan Timur Tengah ini, karena ini sasaran yang potensial. Nah, untuk tantangannya, kemampuan ekspor UMKM di Indonesia masih rendah gitu ya. Ya, kalau kemarin sempat rame ekspor benih lobster gitu ya, yang menterinya akhirnya ditangkap gitu ya. Ya, sebenarnya saya ya sedikit banyak tahu gitu ya, tapi tidak akan saya bahas di sini ya, karena ini bukan akuntansi ya. Kalau ini mata kuliah akuntansi akan saya bahas ya. Oke, langsung saja untuk di bidang ekonomi digital. Beberapa pionir UMKM industri halal berawal dari ekonomi digital. Nah, tantangannya sepertiga ya, berarti masih ada sepertiga, atau berarti ya sekitar 25% UMKM belum berbasis teknologi digital. Ya, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau bisa semua UMKM merambah di teknologi digital. Salah satu alasannya ya untuk mempermudah customer atau pelanggan, selain untuk menambah pangsa pasar UMKM itu sendiri. Selanjutnya untuk aspek sertifikasi halal, ini juga sekarang katanya gratis gitu ya, tapi saya sendiri belum bisa berbicara banyak karena saya belum hatam membaca Omnibus Law kemarin yang sempat kontroversi gitu ya, dan sempat banyak yang demo juga, termasuk mungkin ada salah satu di antara kalian yang ikut ya. Meskipun saya sebenarnya kurang setuju, karena ujung-ujungnya anarkis kok. Kalau misalkan demo biasa gitu, menyuarakan aspirasinya, oke lah, silakan kalian sebagai mahasiswa harus kritis gitu ya. Tapi kalau sampai anarkis itu ya saya menolak dengan tegas gitu ya. Kalau hanya aksi biasa, oke lah, monggo kalian ikut. Tapi kalau anarkis itu yang saya tidak rekomendasikan. Untuk selanjutnya, kondisi tenaga kerja UMKM di Indonesia. Kita lihat dari beberapa ini, yang tertinggi adalah atau yang paling banyak jumlah usaha mikro kecil menengah yaitu di bidang
perdagangan besar ya, atau apa istilah lainnya, grosir, wholesaler. Kemudian ada perdagangan eceran ya, retail, kemudian reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor. Nah, ini kita lihat sendiri kan, di Indonesia itu memang jumlah mobil dan motor banyak sekali gitu ya. Ya, sebagai gambaran di ibu kota saja itu hampir tiap hari macet ya. Kalau di Pekalongan mungkin masih aman gitu ya, karena Pantura luas ya. Tapi kalau coba lihat di daerah Kedung Wuni situ kan, itu udah wah padat banget itu ya. Dibandingkan yang kalau misalkan wilayah desa Bojong itu ya, itu masih apa agak sepi ya. Tapi kalau udah di Kedung Wuni ramai banget itu. Tapi sedikit terbantu sekarang dengan adanya tol Bojong gitu ya. Ini juga bisa menjadi gambaran nanti apabila ingin memasuki dunia UMKM gitu ya. Ini jumlah tenaga kerjanya juga tertinggi. Nah, mungkin untuk di Pekalongan yang ramai juga sekarang ada di real estate ya, atau di sektor properti perumahan-perumahan. Karena kita tahu di kota Pekalongan sudah banyak yang banjir gitu ya, kena rob gitu, sehingga banyak perumahan-perumahan yang pindah ke Kajen yang daerah selatan yang tinggi gitu. Selanjutnya, strategi khusus UMKM. Yang pertama adalah fasilitas pembiayaan dan pendampingan UMKM. Yang kedua, halal lifestyle literasi. Wah, ini juga sedang dikembangkan ya, termasuk saya sendiri juga sedang menulis ya buku tentang halal lifestyle bersama rekan saya ya, Dr. Henry gitu. Itu nanti tahun depan insya Allah akan terbit bukunya, full English ya, insya Allah, jadi bisa menjadi acuan tidak hanya di Indonesia tapi juga mancanegara. Kemudian yang terakhir ini adalah sinergi melibatkan UMKM pesantren. Nah, ini juga kemarin saya sempat menulis mengenai santripreneur ya, wirausaha santri ala kota santri ya, itu. Cuma kemarin ada kesalahan teknis ya, karena yang saya teliti itu pondok pesantren di kota Pekalongan ya, pondok pesantren Safi Akrom itu. Padahal kan kota Pekalongan bukan kota santri ya, kota batik ya. Kota santri itu kan kabupaten ya, ya harap dimaklumi ya, karena saya baru 1 tahun di Pekalongan, sehingga belum, ya mungkin karena ketidaktahuan saya gitu ya. Santripreneur ya, itu bagus, itu bisa dikembangkan kalau di kota Pekalongan, karena kota batik ya mungkin lebih tepatnya batikpreneur ya gitu ya. Kalau santripreneur ya karena yang banyak pesantrennya ya di kota Pekalongan banyak sih mungkin, tapi lebih banyak di kabupaten ya, saya nggak tahu data resminya ya. Nah, ini ya bentuk atau apa namanya, salah satu strateginya yaitu adalah membuat hypermarket di kota-kota besar khusus untuk pemasaran produk halal dari pesantren ya. Ini kalau produknya saya rasa banyak lah yang sudah berhasil membuat gitu ya, tapi pemasarannya yang kadang-kadang kurang luas sehingga kalah dengan brand-brand yang sudah terkenal. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada hari ini mengenai UMKM. Nanti silakan seperti biasa kalian kerjakan ini 2 soal ini. Jawabannya sudah ada di master plan ekonomi syariah. Buka lagi filenya, nanti tinggal dicari, dibaca, kemudian ditulis di Google Form yang saya berikan. Demikian untuk perkuliahan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.